Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel Goa Salju Seboto. Nah sebenarnya ya teman-teman ya, usaha cuci mobil motor itu kita melayani dengan beberapa banyak cara atau banyak servis layanan. Nah diantaranya adalah custom atau pakaian, atau cara kita untuk menampilkan satu cucian mobil motor yang bersih. Diantaranya adalah pakaian yang bersih. Nah menurut teman-teman bagaimana dengan pakaian yang kotor, pakai sepatu boot, kemudian terkesan orang yang nyuci itu tidak mau kotor gitu, padahal yang dicuci itu kotor gitu. Jadi begini teman-teman, ini menurut saya ya, usaha cuci mobil motor itu karyawannya itu harus berpakaian rapi, harus berpakaian bagus. Nah, jadi dan tidak usah pakai sepatu boot juga tidak apa-apa. Itu hanya persepsi saya ya, cara pandang saya aja. Kenapa? Karena memakai sepatu boot yang digunakan pada umumnya cuci mobil motor itu nanti membersihkan mobil bagian interior itu agak sulit ya. Yang pertama itu, yang kedua seorang karyawan yang pakai sepatu boot kemudian dia tidak bisa menginjak mobil di dalam, ataupun terlalu merasa khawatir kalau terinjak atau kena air. Padahal kita jelas-jelas itu harus harus jelas-jelas berinteraksi bersentuhan dengan air, dengan sampo, dengan salju, dengan semir ban, dengan pengkilap, dan banyak sekali seperti oli, mesin. Nah, maka menurut saya itu kalau pakai sepatu boot seperti itu mah tidak bagus gitu. Kalau tempat saya itu ada satu teman saya, karyawan saya itu cuci mobil motor ya pakaiannya bagus ya, datang dengan kondisi bersih begitu, bersih, kemudian siap untuk mencuci mobil dan motor. Nah, kemudian pelanggan yang datang itu merasakan kenyamanan ketika karyawan itu atau kita itu memakai pakaian yang bersih, yang rapi, dan tidak kumel, tidak kusut, tidak kumel, tidak boloten. Karena resikonya usaha cuci mobil motor itu memang cara membersihkannya harus begitu. Ya, itu adalah trik saya atau persepsi saya sendiri ya. Jadi saya tidak pernah pakai sepatu boot, tidak pernah. Tapi saya usahakan tetap pakai sandal atau sepatu yang bersih, yang bagus, custom atau kaos atau celana yang tidak kumel dan tidak terkesan kita itu kotor. Kalau tempatnya udah kotor, kemudian karyawannya juga kotor, tidak bersih, lantainya kotor. Nah, maka pelanggan itu akan merasa tidak dilayani dengan baik atau tidak dihormati, dan mereka merasa gengsi. Gengsi itu bagaimana? Gengsi itu begini. Jadi ketika mobil kesayangan mereka itu dicuci di tempat yang kotor, itu mereka merasa gengsi, tidak ada prestis, tidak ada kebanggaan gitu. Dan panjenengan Anda kan sudah melihat dan menganalisa sendiri, swalayan yang bersih, tempat parkirnya luas, bersih, pelayanannya bagus, dan karyawannya ramah dan bersih, maka pengunjungnya akan banyak. Nah, meskipun di situ harganya lebih mahal, betul enggak? Jadi dinamakan itu adalah value. Value itu kita melayani dengan menjadikan atau mengunggulkan kebersihan itu menjadi parameter pertama ketika mencuci mobil dan motor. Selain mobilnya bersih, tempatnya bersih, layanannya bagus, kemudian juga karyawannya juga bersih, terhindar dari oli dan sebagainya. Lantainya juga setelah selesai dibersihkan, kemudian dihias warna-warna, dindingnya itu juga harus diberikan warna yang cerah. Nah, itu menurut saya teman-teman ya, semoga bermanfaat untuk video ini. Dan bagi teman-teman yang menginginkan mesin iPower untuk usaha setir mobil motor,
silahkan nanti menghubungi saya. Insya Allah tanggal 4, 5 itu sudah ada dropping ke Jakarta dan mulai pengiriman, dan juga insya Allah kita kirim ke seluruh Indonesia, seperti ke Papua. Kemarin sudah kirim ke Papua ya 3 kali, kemudian ke mana itu Sulawesi Tengah, daerah Palu itu juga kita pernah pengiriman itu 15 hari. Kemudian ke Palembang, Sumatera, Jambi, Lampung, Bengkulu, Kalimantan, itu mana lagi itu kemarin, Kalimantan mana saya lupa, udah beberapa kali. Lombok, kemudian kalau Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat sih udah lokasi saya ya. Kemudian untuk ke mana itu Riau, Dumai, itu juga Pangkal Pinang juga pernah. Jadi teman-teman tidak usah khawatir tentang mesin iPower. Kalau transaksi langsung apakah dikirim, ya insya Allah dikirim, dan saya akan jaga amanah itu, saya akan jaga betul-betul gitu ya teman-teman ya. Tidak usah khawatir, daripada nanti teman-teman itu tidak segera memulai usahanya. Jadi putuskan, segera wujudkan untuk mempunyai atau merintis usaha cuci mobil motor di kampung yang bisa dijalankan di rumah juga bisa, dan buka cabang di tempat lain yang dengan ya bisa juga, dengan sistem bagi hasil dengan karyawan. Nah gitu teman-teman. Dan usaha ini tidak perlu keahlian khusus, tidak perlu kursus ya, tidak perlu sekolah tinggi seperti sekolah ekonomi, sekolah manajemen, sekolah perbankan, apalagi tidak usah. Ya, intinya kalian itu bertawakal, kemudian berusaha semaksimal mungkin, dan senantiasa belajar. Jadi belajar itu adalah belajar ilmunya, belajar caranya, memasarkannya, mempromosikan usahanya gitu, dengan strategi yang sudah saya bagikan di video saya. Insya Allah akan bermanfaat teman-teman yang pemula untuk memulai usahanya. Itu teman-teman ya, semoga bermanfaat.